Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel FreakOS. Ya, video kali ini kita akan ngebahas tentang network eksternal atau external network. Yang mana kita kalau ingin create network eksternal ini, kita harus usernya harus role-nya admin ya, nggak bisa member. Kalau network lokal bisa. Terus juga network eksternal ini adalah berfungsi nanti sebagai gateway atau untuk routing gitu. Jadi gateway-nya itu sebenarnya routernya. Jadi kalau kita ingin create router itu harus ada external networknya. Kalau nggak ada, dia nggak bisa akan tembus. Nah, nanti network eksternal ini ada beberapa tipe ya. Ada yang flat, ada yang VLAN, ada VXLAN, ada GRE seperti itu. Nah, nanti kita akan ngebahas di sini untuk external network kita pakai flat aja, yang simple. Karena untuk yang flat kita udah setting ya, udah setting di neutronnya. Oke, langsung aja kita masuk ke user A ya, user A admin. Kita pakai yang role admin, password. Nah, terus kita ke bagian network. Sebenarnya gampang sih. Oh, ini bukan yang project tapi yang admin. Kalau di sini yang project ini cuma bisa lokal doang. Nggak bisa eksternal. Jadi kita bagian admin terus ke network, baru ke kita create ya. Kita create, sabar. Loadingnya lama sekali. Oke, sudah kita create network. Namanya apa? Misalkan namanya public network, jangan public deh, misalkan network flat. Kita pakai project A. Nah, ini kita share ya supaya bisa untuk semua, dan tipenya itu external network. Bisa. Nah, ini jangan lokal. Jadi lokal itu cuma bisa lokal, flat, VLAN, JRE, VXLAN, GNF. Nah, VXLAN ini sebagai tunneling ya. Yang VXLAN ini tunneling. Kalau VLAN itu layer 2-nya network legacy. Nah, sekarang kita pakai yang flat aja. Nah, physical networknya ini kita lihat di mappingan yang neutron. Yang kita pernah setting di neutron itu. Di plugin, terus kita masuk ke ML2. Coba kita ke bagian Open Visuit ya. Open Visuit. Mappingannya itu untuk flat mana? Flat. Oh, bridging ini ya, ini coba yang flat ML2 tipenya. Oh iya kan, benar, ini kita pakai ini ya, PISnet 1. Oke, kita pakai ini. Terus project A eksternal. Oke, terus kita next. Subnet flat kita namain. Network itu 10.19.33.0. Nah, ini harus sesuai dengan segmennya. Misalkan segmennya di network tuh pakai segmen ini ya harus segini, gateway-nya juga harus sesuai. Kecuali lokal, kalau lokal kita bebas. Kalau ini harus sesuai, kalau nggak gitu nggak connect ya. Ini untuk poolnya, DHCP-nya. Misalkan kita ingin bikin floating untuk si instant gitu kan. Nah, kita bisa bikin secara otomatis, tapi dia DHCP gitu. Kalau nggak diginikan, kita bisa sih, kalau kita tidak pakai pool ini, jatuhnya kita bikin floatingnya itu secara manual. Kita create satu gitu. Jadi kalau kita nggak mau pakai manual, dia otomatis kita tentukan poolnya. Misalkan segini aja lah. Ini DNS servernya kita masukkan juga 31.3. Oke, kita cek subnetnya. Udah, kita create. Kita create network eksternalnya. Nah, sudah create ini, dia akan up ya. Kita nggak tahu nih connect atau enggak. Jadi tuh kalau untuk cara tesnya, cara ngetes itu gini, kita bikin project, kita bikin router di project network, kita bikin router ya.
Nah, jadi untuk mendapatkan IP gateway si network eksternal itu kita harus create router. Gitu. Jadi misalkan router 1. Nah, ini kita pakai network flat ya yang tadi kita bikin network eksternalnya. Nah, nanti dia bakalan mengambil IP DHCP untuk gateway-nya dari si network eksternal tersebut. Nah, ini udah jadi. Ini kalau kita klik, dia bakalan ada IP gateway. Nah, ini IP gateway-nya nih. Jadi ntar si instance patokannya sama IP ini. Ini kalau kita ngeping ya. Kalau kita ping dia replay berarti kita networknya berhasil. Tuh, jadi ngetesnya gitu. Jadi sebelum kita create instance, apakah eksternal ini networknya tembus atau enggak, kita tesnya begini aja dulu sebelum bikin instance. Oke, itu cara bikin network eksternal dari GUI. Nah, sekarang bagaimana cara bikin dari CLI? Oke, ini kita tunjukkan. Sebelum itu kita delete dulu. Karena gini nggak bisa dua ya. Nggak bisa bikin dua eksternal network kecuali kita bikin tambah lagi. Soalnya ini flat kecuali VLAN. Gitu. Nah, untuk network yang lebih ribetnya, mungkin nanti aku bikin video khusus sih. Nanti untuk VLAN ya. Untuk VXLAN aku belum ada labnya, jadi belum bisa didemoin, belum bisa dipraktekin di lab. Palingan aku jelasin aja untuk konsepnya sih sedikit. Nah, kalau untuk VLAN bagaimana cara create network di VLAN di OpenStack, nah nanti tunggu video berikutnya. Oke, yang ini kita pakai yang simple dulu aja. Ini kita delete aja dulu. Sebenarnya gampang sih create, cuman kalau dari gue mah gampang. Nah, kalau dari CLI ini agak ribet sih. Kita pertama, kalau yang dari gue kan kita create network terus subnet langsung kan. Kalau dari gue ini kita nggak bisa langsung gitu, kita create satu-satu dulu. Pertama kita masuk bukan Keystone. Oh, tuh dia. Admin ya. Di situ OpenStack network create. Nah, kalau lupa komennya biasa. Nah, kita create network dulu, abis itu kita create subnet. Jadi begitu kalau di kalau di CLI, misalkan network flat. Terus kita min enable. Abis itu kita pakai share ya, min share. Yang tadi kita centang kan, tuh ada kan. Abis itu min project. Projectnya itu kita pakai project A. Oke, habis itu ini nggak usah ya. Nah, ini karena ini tipenya kita pakai eksternal defaultnya nggak usah lah ya, nggak usah ini. Nah, ini provider networknya, ini provider network tipenya tadi flat kita pakai. Terus fisikalnya min provider physical networknya itu adalah tadi kita contek di sini apa ya, kita pakai yang ini pisnet ya, pisnet 1. Oke, terus nah lagi ini nggak perlu, ini nggak usah deh, udah gini aja sih, harusnya sih oke. Error network network tipe, provider network tipe, provider min provider network tipe. Bentar, ini ada salah nih. Eksternal benar. Min provider network tipe ini ya. Tadi salah ketik kali. Kita pakai flat. Oke. OpenStack network list kita. Ini udah jadi ya apa namanya? Networknya. Nah, ini subnetnya belum ada. Habis itu kita create subnet. Emang ribet deh kalau
Di OpenStack ini kalau pakai CLI itu kita beberapa kali ya, kita subnet terus network dulu terus subnet gitu. Subnet create. Kalau lupa biasa aku mah biasa kalau lupa di enter aja. Nanti dia bakalan ngasih petunjuk sih di sini. Misalkan subnet flat. Terus kita lihat di sini min project ya. Min project A. Subnet pool ini nggak usah, prefix nggak usah, subnet rank perlu sih subnetnya. Subnet rank. Jadi kita tadi pakai IP 10.19.33.33.0 ya, /24. Subnet ranknya DHCP, min DHCP. Oke, ini project udah, ini udah, ini subnet pool nggak usah, DHCP udah. Min gateway, min gateway-nya itu adalah 10.19.33.1. Network segmennya nggak usah, min network aja. Nah ini min networknya aja lah, nama networknya, berarti kita pakai ID-nya aja nih. Terus habis itu, nah ini allocation pool, oh dipakai ini formatnya. Bentar. Itu berarti kita pakai misalkan 10.19.33.220 ya. N-nya itu kita pakai 10.19.33.230. Oke. Jangan di enter dulu. Oh, DNS-nya min DNS name server 10.19.31.3. Ini DNS penting nih untuk internet gitu. Jadi kalau untuk otomatis biar bisa langsung resolve DNS, kita masukkan DNS servernya. Terus kita enter kalau udah selesai. Error DNS. Oh, DNS name server ini digabung. Subnet ranknya kurang minusnya cuma 1, harusnya 2. Ini harus teliti kalau bikin command line, cuma kalau nggak teliti gitu. Nah oke, OpenStack network list. Oke, nanti subnetnya bakalan kebentuk sendiri. Nah tuh dia, kita juga bisa lihat di sini OpenStack subnet list ya, listnya kita. Oke, ini dia. Sekarang kita bikin router ya untuk testingnya. OpenStack router create. Kalau biasa kalau lupa komen kita enter aja. Misalkan router 1 distribute, nggak usah min project, udah langsung aja deh kita enter deh. Habis itu kita set. Nah ini udah nih OpenStack. Ini juga router juga ada 2 cara. Jadi kalau kita create router, dia gateway-nya belum ada, terus kita harus set router. Kita enter aja OpenStack router kalau kita lupa komennya. Ini ada router set kalau nggak salah, set. Aku juga lupa sih komennya. Kita set bentar, enable distribute router destination. Ini dia nih. Nah ini dia nih, external gateway ya. Nih kita pakai ini external gateway. Jadi kita OpenStack router set external gateway. Kita pakai tadi networknya apa ya? Networknya itu nih, network flat. Eksternalnya ke sini. Terus habis itu ini nggak usah. Harusnya sih udah gini dong. Emang salah. Set router set, bener kan? Oh salah ketik cuy, router set. Sorry kurang
router set. Bentar ada salah lagi. Argumen requirement router. Oke, berarti router kurang komen lagi, kurang. Jadi harus pakai nama routernya tadi dibikin ya. Jadi external gateway terus network fat, routernya apa yang tadi dibikin. Seperti itu. Oke, coba kita cek. OpenStack router show router 1 ya. Kita show apakah eksternalnya ada. Oke, kita lihat ini external gateway-nya, IP-nya ini 226. Kalau di ping berhasil, berarti kita berhasil. Berhasil. Coba kita cek di GUI-nya. Kita cek di GUI-nya. Oke, bisa ya. Coba klik dulu. Kita cek eksternal 226 benar. Oke, 226. Terus di network eksternalnya kita cek lagi. Kita cek lagi apakah terbentuk. Sudah. Ya, begitu video dari saya untuk create network eksternal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.